Abdullah bin Abbas masih sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri walaupun usianya berbeda jauh. Ia putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau. Ia hidup dan bergaul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih anak-anak. Ia berhijrah ke Madinah pada tahun 5 Hijriah ketika berusia 8 tahun. Ia berangkat bersama kakaknya, Fadl bin Abbasra dan seorang budaknya, Abu Rafi. Mereka sempat tersesat di Rakubah sebelum akhirnya sampai di kediaman Bani Amr bin Auf dan masuk ke Madinah. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menariknya mendekat, menepuk-nepuk bahunya dan berdoa untuknya. Ya Allah, berilah ia ilmu agama yang mendalam. Ajarkanlah kepadanya ta'wil, yakni ilmu tentang tafsir Al-Quran. Allahumma faqihu fiddin wa alimu fit ta'wil. Doa ini diulangi beberapa kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertemu Ibnu Abbas, sehingga ia benar-benar menjadi orang yang sangat mendalam ilmu agamanya dan menjadi ahli tafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas memang selalu menghadiri majelis pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghafalkan apa yang beliau sampaikan. Ketika berusia 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Quran hingga manzil yang diturunkan terakhir. Ketika Rasulullah wafat, ia berusia 13 tahun dan saat itu ia telah menjadi seorang ahli tafsir Al-Quran yang diakui oleh para sahabat lainnya. Namun demikian ia tidak berhenti menggali dan mencari ilmu dari para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdahulu. Ia tidak segan memacu tunggangannya mengarungi padang pasir menemui seorang sahabat yang tidak terkenal sekalipun. Bila didengarnya ia pernah memperoleh pengajaran atau suatu hadits langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, kehausannya akan ilmu agama, apalagi yang bersangkutan dengan Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan tak pernah terpuaskan. Suatu ketika Ibnu Abbas melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat sunnah. Segera saja ia berdiri di belakang beliau dan mengikuti salat. Melihat Ibnu Abbas, beliau menarik tangannya hingga berdiri sejajar, kemudian meneruskan salatnya. Tetapi Abdullah bin Abbas mundur selangkah sambil tetap meneruskan salat. Setelah selesai salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kenapa ia mundur lagi ke belakang. Ibnu Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah pesuruh Allah. Bagaimana mungkin saya dapat berdiri sejajar denganmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan kembali mendoakannya seperti sebelumnya, yakni, Allahumma faqihu fiddin wa alimu fit ta'wil. Seusai perang Hunain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sepeninggal beliau kelak, orang-orang Ansar akan mengalami perlakuan pilih kasih dari pihak yang berkuasa. Hal ini terekam kuat dalam ingatannya walau saat itu ia masih kecil. Hal itu memunculkan tekad dalam hatinya untuk membela orang-orang Ansar jika saat itu tiba. Pada masa Khalifah Umar atau Utsman, perawi Abu Zinad ragu antara Umar atau Utsman, sekelompok sahabat, di antaranya Hasan bin Sabit dan Abdullah bin Abbas, mewakili orang-orang Ansar meminta kepada Khalifah agar memenuhi hajat kebutuhan mereka. Beberapa sahabat berdiri mengutarakan keutamaan orang-orang Ansar dan jasa-jasa mereka saat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan Khalifah bisa memenuhinya. Kebutuhan orang-orang Ansar yang diperjuangkan saat itu memang nilainya cukup besar, sehingga Khalifah pun memberikan berbagai argumen dan alasan, karena tidak bisa memenuhinya begitu saja. Beberapa orang sahabat akhirnya menerima alasan Khalifah, termasuk sebagian sahabat Ansar. Tetapi ternyata Ibnu Abbas tidak mau menyerah begitu saja. Selalu terngiang-ngiang ramalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketidakadilan yang akan dialami kaum Ansar. Ia akan merasa sangat bersalah jika ia melihat sisi ketidakadilan tersebut muncul
dan tidak berbuat apa-apa untuk melawannya. Tiba-tiba Ibnu Abbas berdiri dan dengan tegas ia mendebat semua argumentasi khalifah. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Faqihu fid din wa alimu fit tawil, benar-benar mewujud dalam dirinya. Semua argumen dan alasan itu dapat dipatahkannya sehingga mau tidak mau khalifah memenuhi kebutuhan para sahabat Ansar tersebut. Ini bukan sikap menang-menangan, tetapi bagaimana mendudukan masalah sehingga khalifah terhindar dari sikap pilih kasih, dan tetap berdiri di atas keadilan. Dan khalifah sendiri akhirnya menyadari, bukannya marah, tetapi justru ia berterima kasih atas nasihat yang diberikan Abdullah bin Abbas. Hasan bin Sabit, yang digelari sebagai penyair dan pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata kepada para sahabat yang bersama-sama menghadap khalifah, "Demi Allah, sesungguhnya ia Ibnu Abbas adalah yang paling utama di antara kalian. Karena ia adalah sisa kenabian dan pewaris Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesamaan ras dan kemiripan wataknya memberi petunjuk kepadanya. Begitu juga yang terjadi dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Ansar ini menyediakan rumahnya untuk ditempati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali tiba di Madinah. Selama berbulan-bulan beliau tinggal di rumahnya sampai kaum muslimin selesai membangun Masjid Nabawi, dan rumah tinggal beliau diserambi masjid tersebut. Pada masa Khalifah Muawiyah, ia mengalami masalah keuangan dan terlilit hutang. Ketika menghadap khalifah dan menyampaikan permasalahannya, ia tidak memperoleh apapun kecuali nasihat untuk bersabar, sebagaimana diramalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ia berkunjung kepada Abdullah bin Abbas di Basrah. Ibnu Abbas menyambut kehadiran Abu Ayyub Al-Ansari dengan hangat. Ia membiarkan rumahnya ditempati Abu Ayyub dan semua kebutuhannya dipenuhi sehingga bisa menyelesaikan masalah hutangnya. Bahkan masih banyak kelebihannya. Ibnu Abbas berkata kepada Abu Ayyub, "Aku akan berbuat baik kepadamu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku dan keluargaku pindah dari rumah ini agar engkau bisa menempatinya, sebagaimana engkau dan keluargamu telah mengosongkan rumahmu untuk bisa ditinggali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pada masa tuanya, Ibnu Abbas menjadi buta. Suatu ketika ia masuk ke Masjidil Haram dengan dituntun oleh Wahab bin Munabbih. Ketika didengarnya beberapa orang bertengkar dengan suara keras, ia meminta Wahab membawanya ke sana. Ia memberi salam dan meminta izin duduk. Setelah duduk, ia berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui hamba-hamba Allah yang sebenarnya? Mereka adalah manusia yang tidak ingin berkata-kata karena takut kepada Allah. Padahal ia tidak bisu bahkan sangat fasih tutur bahasanya. Tetapi karena selalu sibuk memuji Allah dan mereka tidak dapat berkata yang sia-sia. Pada tingkat keimanan yang seperti itu, mereka selalu bersegera berbuat kebaikan. Mengapa kalian menyimpang dari jalan itu?" Mereka yang sedang bertengkar atau berdebat tersebut menjadi reda emosinya, dan meminta nasihat lebih banyak kepada Abdullah bin Abbas. Sebagian riwayat menyebutkan, Abdullah bin Abbas memilih untuk menghabiskan masa hidupnya di Taif, dan bukannya di tanah haram Makkah. Walaupun sebenarnya ibadah atau kebaikan yang dilakukan di sana dilipat gandakan sebanyak 100.000 kali. Tetapi yang menjadi alasannya untuk tidak tinggal di Makkah adalah sikap hati-hati, wara, dan rasa takutnya, khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemikiran dan penafsiran Ibnu Abbas, orang-orang yang baru tersirat dan berniat saja untuk berbuat keburukan dan berada di tanah haram, Makkah dan Madinah, ia sudah jatuh dalam keburukan dan berdosa. Bahkan bisa jadi dosanya sudah berganda sesuatu tingkat kekuatan niatnya. Padahal kalau di tanah halal, yakni di luar Makkah dan Madinah, niat saja belum jatuh dalam keburukan dan berdosa.
jika ia belum merealisasikan niatnya tersebut. Bahkan bisa jadi ia memperoleh pahala jika ia membatalkan niatnya tersebut. Sungguh suatu sikap hati-hati, wara, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf yang tiada taranya. Padahal seorang sahabat, selevel Ibnu Abbas, yang telah didoakan kebaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa masih mungkin tersirat suatu niat untuk berbuat keburukan? Tetapi itulah memang ciri khas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kebaikan dan jaminan keselamatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mereka terima dari sabda-sabda beliau, tetapi mereka masih merasa tidak aman dengan makar Allah. Sungguh suatu sikap tawadu yang patut diteladani.